Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah ada 7 orang yang hadir di kelas online teknik pemrograman ya. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya. Kalau kalian simak dari awal semester kita ya, sebetulnya ini adalah pengulangan dari semester lalu ya. Semester lalu kita pemrograman menggunakan Arduino ya. Nah, semester ini kita melakukan pemrograman menggunakan ATmega 16 ya. Nah, jadi sebetulnya hardware-nya yang kita program itu sama ya, microcontroller, cuman mungkin compilernya yang berbeda ya, compiler berbeda, kemudian interface pemrograman juga berbeda ya. Nah, baik, kita mulai. Kalian masih ingat ya, semester lalu belajar tentang 7 segmen ya. Nah, kalau ada yang lupa teori tentang 7 segmen, kalian bisa baca lagi modulnya di LMS ya. Entah di bab berapa itu nanti dicari aja ya. Di semester lalu ada tentang 7 segmen modul PDF-nya ya. Jadi di LKPD teori itu cari, lihat konfigurasi kaki 7 segmen ya. Mulai dari situ kalian pelajari. Nih. Oke ya. Kalau ini kita akan coba di ISIS ya. Bapak sudah punya rangkaiannya ada 4. Ini cuma gambarnya kurang rapih ya. Nah, jadi ini 4 segmen ini memiliki kakinya yang kita pakai hanya 7. Aslinya dia punya 10 kaki. 7-nya. Ini 7, jangan ini 8 ya. 8 kaki yang dipakai. Aslinya dia punya 10 kaki ya. 10 kaki seperti ini nih. Sorry. Naik video. Nih, seperti ini tuh. Ya. Ada 10 kaki. Nah. Ya. 10 kaki. Jadi 5 di atas, 5 di bawah. Nih, ini fisik aslinya ya. Nah, dibalik titiknya di bawah. Nah, ini gini. 7 segmen. Disebut 7 segmen, sebetulnya itu tidak 7 segmen. Harusnya 8 ya. Ini jadi digitnya itu ada 7 buah LED. Kemudian titik di bawah 1. Jadi 8, sebetulnya ada 8 segmen. 8 segmen itu mewakili satu segmen LED ya. LED. Nah, sama seperti di terminal yang LED gini ya. Cuman ini dibentuknya seperti garis ya. Dibentuk seperti garis, disusun seperti angka 8 gitu. Jadi kalau nyala semua ini totalnya jadi angka 8 ya. Dengan titiknya jadi 8 titik gitu. Kalau nyala semua. Oke. Nah, untuk yang hardware ini, hardware 7 segmen ini, common-nya ada di tengah ya. Ini kaki tengah yang atas dan kaki tengah yang bawah. Itu menyambung ya. Kaki tengah yang atas dan kaki tengah yang bawah menyambung. Kamu mau kasih dari atas atau dari bawah sama aja. Dua-duanya common ya. Nah, ada 2 jenis common. Ada common anoda dan ada common katoda. Ya. Common anoda berarti apa? Ini sambil nge-review aja ya yang sempat lalu. Common anoda berarti semua anoda pada ke-7 LED itu disambungkan. Semua anoda yang ada di ke-7 buah LED itu, yang ada di 7 segmen, ada 7 buah LED ya, itu disambungkan. Sambungkan ya, ke 1 kaki. Nah, di sini ada 2, berarti ke 2 kaki. Ya. Anggap aja 1, ini bersambung ya, menyambung. Jadi, kaman atas dan kaman bawah itu menyambung. Jadi, dianggap 1 aja. Ya, jadi kalau anodanya semuanya disambungkan di 1 kaki yang sama, namanya common anoda. Nah, jadi kaki commonnya kita beri nama common anoda. Maka 7 segmennya juga diberi nama 7 segmen common anoda. Ya. Kalau anodanya sudah common, maka
kaki yang lainnya untuk bisa menyalakan segmen-segmen ini hanya perlu diberikan logika low atau tegangan 0 volt ya, karena common anoda itu yang namanya anoda kan harus diberikan VCC atau 5 volt ya. Yang kita berikan contoh di sini, kita akan cari ya. Caranya nanti kalian bikin rangkaian seperti ini, cari cari 7 segmen ini di mode ini ya, mode komponen ya, komponen mode. Nah, komponen mode ya. Kemudian ini diklik ya. Kemudian klik P. Nih. Cari 7 seg aja kita diketik. 7 seg. Nih, tahu, tinggal milih ya yang mana. Kalau Bapak sukanya yang warna hijau ya. Jadi 7 segmen COM anoda green. Nah, ini ya. COM anoda green, klik 2 kali. Kalau sudah klik 2 kali akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini nih. Baru di OK. Ya. Nah, Bapak sudah ya, jadi nggak usah di OK karena sudah ada. Nah, ini ya. Ini kita tinggal pasang. Misalkan mau di sini. Ini kalau common anoda, garis ini berarti ini perlu, karena ini di atas ya. Kalau di atas berarti dia perlu diberikan PCC. Ya. Common anoda perlu diberi PCC. Nah, yang common katoda kalau kalian lihat ya. Kalian cari lagi di sini. Ada yang common katoda. Common katoda. Nah, kayak gini nih ya. Common katoda green. Tuh. Commonnya ada di bawah loh ya. Tuh. Common katoda, commonnya ada di bawah. Berarti kalau di bawah dia memerlukan ground ya. Memerlukan ground commonnya. Kalau ini memerlukan PCC. Nah, coba kita akan berikan. Gini aja kita buat dulu ya. Terminal deh. Terminal PCC power. Nah, ini power ya. Udah diberikan. Nah, di sini kita akan coba nyalakan satu persatu ya. Ini kalau seperti ini kan kita play. Nyala atau enggak? Oh, enggak nyala ya? Enggak nyala. Enggak nyala sama sekali karena belum, ini datanya belum kita berikan apa-apa ya. Nah, berarti kalau kalian pernah belajar semester lalu ya, masih hafal ya susunannya ya. Segmen paling atas ini di tengah ini namanya segmen A. Ini B, C, D, E, F, G di tengah bawah, di tengah paling tengah ya. Oke, ulangi A, B, C, D, E, F, G ya. Nah, di simulasi Proteus ini susunannya dari atas ke bawah ya. Ini A, B, C, D, E, F, G. Titiknya nggak ada karena di gambar pun nggak ada ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G gitu ya ke bawah. Nah, inilah commonnya yang ini. Common anoda. Kalau di hardware aslinya kan tidak begini kakinya ya. Di hardware aslinya kakinya tidak nyusun ke sini, tapi di sini nih, di atas 5, di bawah 5 dan susunannya tidak beraturan ya. Tidak ngurut, tidak A, B, C, D, E, F gitu enggak. Nah, itu nanti kalian bisa belajar lah kalau sudah bertemu langsung dengan hardware aslinya ya. Barusan ada yang mau gabung cuman keburu hilang ya. Oke, yang mau gabung silakan coba lagi aja ya, nanti tolong kasih tahu temannya. Kalau sedang penjelasan gini ya terlanjur ya, Bapak suka nggak pantau yang mau gabung, mohon maaf ya. Silakan coba lagi. Bapak balik lagi ya. Kita akan coba ngetes ya, apakah benar ini segmen A. Nah, kita cukup kasih apa ya? Kalau di sini sudah common, berarti ini hanya perlu ground ya. Coba kita berikan ground. Berikan terminal ground ya. Nih, semua ground di sini nih aja deh. Biar kita bisa berikan satu persatu ya. Ini A. Tuh. Yang A akan nyala ya. Oh, nyala A ya. Oke. Berarti benar yang atas ini segmen A ya. Ini A, nyala tuh A-nya. Karena ini sudah PCC. Nah, bayangkan ini PCC masuk ke sini ke LED ya. Ini LED-nya. Anodanya sudah dapat. Katodanya kita berikan ground. Nah, gitu ya. Sekarang saya mau nyalain yang B. Jadi stop dulu ya. Ini yang B, yang ini. Sambungin aja ke ground. Oh, A, B. Kan nyala ya.
Stop lagi. Sekarang C. Nyalain lagi. Nyala A, B, C kan. Terus aja berurutan deh satu-satu ya buat nyoba. Oke. Play lagi. D sudah nyala. Masukin lagi yang mana sekarang yang nyala. Nambah yang ini ya. Stop dulu. Terus yang ini F nih. Nah, sudah F ya. Yang terakhir adalah yang G. Nah, yang G itu yang tengah ini harus nyala juga. Tuh ya, kalau semua kita berikan ground atau logika low, kalau dalam logic ya, berikan logic low, maka seluruh 7 segmennya, seluruh segmen pada 7 segmen ini akan menyala ya. Membentuk angka 8. Ya. Nah, sekarang kita tinggal berimajinasi aja ya. Kalau ingin membentuk angka 0, segmen mana saja yang perlu kita berikan low, maka sisanya yang lain berikan logika high gitu ya. Yang mati berarti high, yang nyala low gitu aja ya untuk common anoda. Nah, berbeda kalau nanti segmen kamu common katoda, berarti yang ini ground, supaya segmennya seluruh nyala ini harus high semua gitu ya, harus PCC semua ini gitu. Nah ya, karena ini manual untuk mencoba ya, nanti ini untuk data A, B, C, D, E, F, G-nya, kita akan berikan logic dari microcontroller ya. Ya, biar kebayang ya. Nah, kita akan membuat pola huruf angka 0. 0 berarti yang nyala A, B, C, D, E, F aja ya. Berarti yang nyala berikan, ingat tadi apa? Kalau nyala berikan apa? Supaya nyala berikan low ya. Tadi udah didemokan ya. Nyala hanya diberikan low karena ini sudah dapat high di sini. Anodanya sudah high, sudah dapat PCC. Berarti untuk menyalakan segmen ini, masing-masing segmen semua hanya memerlukan low ya. Di digit yang akan kita nyalakan. Di segmen yang akan kita nyalakan ya, untuk membentuk digit 0 nih, angka 0. Angka 0 T A, B, C, D, E, F. Nah, berarti A, B, C, D, E, F. Nah, ini high. Ini juga high aja. Ya. Jadi nilai binernya ini nilai binernya ya. Ini nilai binernya. Di sini kita bisa berikan nilai heksa. Ya, kalau mau, tapi kalau enggak juga udah aja langsung biner aja ya biar nggak pusing ya. Nah, oke. Sekarang digit 1. Nah, kalau desimal 1, binernya berapa untuk bisa kita nyalakan ke segmen? Bapak akan nyalakan ini 2. B dan C. Berarti ini B dan C. Ya, yang lainnya high. 1. Sorry. Kurang gede ya mungkin ya tulisannya ya. Nah, oke, Bapak besarin dulu deh dikit. Nah, ya. Jadi yang perlu nyala ini doang nih. Berikan merah deh. Ini berikan merah deh. Tuh ya. Yang merah berarti yang nyala ya. Yang lainnya cukup berikan 1 aja karena mati. Nah, sekarang kita bayangkan angka 2. Angka 2 itu berarti akan nyala gini. A, B, G, E, D. Benar nggak? Angka 2 tuh ya. A, B, G, E, D. Berarti angka 2 itu ini. A, B, E, D, G. Nah, kan? Benar ya? A, B, D, E, G. Ini yang lainnya 1, 1, 1. Nih, yang kita nyalakan berarti merahin ya, biar jelas. Oh, yang 0 berarti nyala. Oke. Angka 3, A, B, C, D, G. Ya. Coba semuanya dalam hati. Mau diteriakin juga nggak apa-apa deh. Teriakin ya, apa aja yang nyala. Nanti angka 3 tuh apa aja berarti? A, B, E, D, angka 3, A, B, C, D, G, ya, A, B, C, D, G, benar ya, A, B, C, D, G, membentuk angka 3 ya, ini merah,
ini merah. Yang lainnya high supaya mati. Angka 4 F, G, B, C. Ya. F, terus apa lagi? G, B, C. Ya kan? Yang lainnya 1, 1, 1, 1. Ya, sampai sini paham ya? Kalian bisa bikin pola nih kesananya. Bapak cukup sampai di sini aja, sampai angka 4 ya. Sisanya kalian hitung sendiri. Nah, nilai binernya. Jadi nanti kita perlukan contoh nih, kalau saya mau memberikan digit 0 ya. Berarti 0B 11 00 00 00. Nah, ya. Kita akan berikan di program kita yang ini nih. 0B 11 00 00 terus ya. Ini adalah digit desimal 0 ya. Digit desimalnya 0. Nah, bisa dengan deh. Yang ini Bapak komentari dulu ya. Ini contoh berikutnya nih. Berikan merah dulu. Berikan komentar dulu ya. Dianggap tidak ada. Jadi program Bapak hanya cuma punya ini doang. Ke bawahnya tidak ada apa-apa ya. Anggap tidak ada apa-apa. Ini karena komentar semua nih sampai kurawal akhir ya. Oke. Jadi hanya port C sama dengan 0B 11 00 00 serumah ya. Nih kita coba berikan build. Oke, setelah di build kita lihat di Proteusnya. Nah, kan nyalanya 0 kan? Ya. Sekarang kita ganti. Ini kita ganti angka 1. Angka 1 tuh 1 1 1 semua ya. Kecuali ini 001. Nah, gitu ya. 1111 1001. Coba kita ganti nilainya. Ini udah. Yang udah komentari aja, jangan dihapus ya. Nanti kamu bingung lagi. 71 2 4 5 6 7 8. Nah, ingat ya, jangan sampai ada 9 digit loh, atau 10 digit ya, atau 7 digit. Pokoknya harus 8 digit. Nih. Ya, selain 0B ya, 0B. Nah, di sini setelah B harus 8 angka. 0 atau 1, tidak boleh angka lain karena ini biner ya. Ini adalah digit desimal 1. Nih, oke. Kita coba ganti enggak ini jadi 1. Nah, kok enggak? Oh, belum di build. Di build dulu ya. Setelah di build, stop dulu, baru di play lagi. Nah, sudah berubah jadi angka 1. Keprok heula tuh. Jadi angka hiji cenah ti mana ya, dari hasil imajinasi kita ya tadi ya. Kita imajinasi ini angka 1, bentuknya gitu. Nah, kirim. Jadilah ya. Jadi semua berawal dari imajinasi. Pastekeun deui nya port C. Sekarang angka 2 saya mau angka 2. Angka 2 teh digit binernya apa ya? Digit biner angka 2. Kita lihat di tabel. Makanya setelah buat tabel kamu jangan dihapus nih, simpan ya. Tabelnya lengkap sampai angka 9, lengkapi sendiri. Ya, Bapak kasih contoh doang ya. Angka 2 berarti 10 10 01 00 10 10 10 10 10 01 00. Nah, gitu ya. Save, build, jangan lupa di build ya. Nah, di build itu mengeluarkan COF nya, .chop-nya ya. Chop-nya kan kita pakai di ISIS. Nah, atau .hex ya. Kita pakai di ISIS. Kalau tidak di build tidak berubah tuh. Jadi angka 2 ya. Kita lanjut sampai angka 4. Itu cukup ya? Sudah cukup ya? Sampai angka 4 nih, nggak apa-apa. Atau angka 3 jadi satu lagi ya. 0 1 2. Sekarang angka 3. Nah, angka 3. Berapa angka 3 nilainya? Ini 3. Angka 3 nilainya 1011 0000 semua ya.
1011 1011. Nah, 43 ya. Save, build. Setelah di build, oke, kita lihat di Proteusnya. Play. Angka 3. Nah, stop. Nah, ini adalah common ya. Commonnya ini, kalau kita punya lebih dari 4 LED, nah maka common ini bisa kita switch on, switch off menggunakan port yang ada pada microcontroller juga ya. Untuk apa kita switch on, switch off? Nah, karena ya, Bapak tunjukkan lagi ya rangkaian ini. Rangkaian switch off-nya ini ya, switchingnya yang ini. Oh, ini 10 kilo kegedean. Sekilo aja. Sekilo. Nah, jadi kita menggunakan transistor PNP. PNP nih ya, yang panahnya masuk PNP. Tahu bedanya PNP NPN ya? Kalau ini pakai analogi orang Sunda aja, kalau bertamu masuk pasti bilang apa kalau masuk rumah? Punten. Oh, berarti PNP. Kalau panahnya keluar berarti dia sudah bertamu ya, sudah mau pulang. Kalau sudah pulang bilang apa ke tuan rumah? Nuhun sebenarnya. Oh, nuhun teh berarti NPN gitu aja ya. Kalau panah masuk ini PNP. Nah, panah masuk nyambung dengan PCC. Nah, di sinilah nanti ini nyambung atau enggak ya kolektor emiternya ini. Inilah switchnya ya, dikontrol oleh basis. Kalau basis diberikan logika apa nanti di sini? Low ya. Kalau basis diberikan logika low, maka saklar yang ada di dalam transistor ini akan tersambung. Ya, kalau basis low, maka saklar tersambung, maka jalur anoda ini, common anoda akan tersambung dengan PCC. Ya, akan tersambung dengan PCC. Kalau basis ini diberikan logika low, nah itu ya untuk switch on, switch off. Nah, kenapa perlu di switch on, switch off? Karena lihat datanya semuanya paralel, data paralel. Ya, bayang nggak kalau data paralel? Kalau data paralel kita berikan data yang sama, maka semuanya akan nyala dengan data yang sama ya. Ini kita coba aja nih, Bapak delete nih. Berikan semua PCC langsung ya, tanpa di switch on, switch off commonnya. Kita berikan terminal power nih di sini. Sebetulnya praktek hari ini tidak sampai sini ya. Praktek minggu depan deh. Sorry ya, bukan hari ini. Minggu depan. Minggu depan kalian hanya praktek 1 digit ya, 1 digit. Tapi nanti prakteknya adalah up down counter ya, seperti Arduino waktu itu. Nih, coba nih kita play itu. Nah, kok nggak ada? Sorry. Jadi nggak ada ya. Tadi apa sih program Bapak teh? Digit desimal 3 ya? Nggak kuatin. Coba kalau cuma 2 dulu ya. Play. Nah, nyalanya. Kalau 4 ini simulatornya nggak kuatin ya. Jadi ini 2 aja dulu contohnya ya. Untuk 2 gini seperti ini, datanya jadi sama ya. Padahal saya inginnya misalkan ini 35, misalnya digit 35. Gimana caranya supaya kita bisa ngirim digit 35? Nah, ngirimnya satu-satu ya. Jadi yang ini kita matikan dulu, commonnya kita berikan low ya. Commonnya low, kalau common low berikan data apapun pasti mati, ini tidak akan ada. Coba ya kita berikan ground di sini. Berikan ground aja nih. Mau diberikan data apapun dia akan mati. Coba di play. Nih, setelah di play, oh, cuman ini aja yang nyala ya. Jadi kalau kita ingin ngirim angka 35, maka 35 itu kita pecah menjadi 3 dan 5 ya. Nyalakan dulu common yang paling kiri ya. Common ini bisa dikontrol oleh ini CA1. Berikan logika high ke sini ya. Logika high ke sini. Kalau tadi berarti harus logika low ya kalau pakai transistor, karena transistor itu seperti gerbang NOT. Ya, masuk ke transistor NOT low, ke sini jadi high. Gitu. Nah, gitu ya. Pokoknya yang ini harus kita nyalakan, yang ini matikan gitu lah intinya ya. Berikan logic yang membuat ini menyala,
common-nya menyala, ini common-nya mati. Nah, jadi kirim datanya ke sini. Setelah ini menyala, berikan delay beberapa milisecond, kita ganti yang ini yang nyala, datanya kita ganti jadi angka 5 misalkan. Nah, maka nanti seketika 3 pindah ke sini jadi 5. Nah, itu karena delay-nya hanya sekian milisecond, mata kita itu tidak akan bisa melihat nyalanya bergantian padahal ya. 3, 5, 6, 7 misalkan ya. 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7. Sebetulnya bergantian dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan ya. Tidak menyala bersama-sama. Tidak menyala bersama-sama. Coba kalian lihat ya, kalau Bapak lengkapi lagi nih, Bapak lengkapi ini stop halanya. Dilengkapi deui rangkaianna. Nah, lengkapi lagi ya. Nih, seperti ini nih. Rangkaian switchingnya seperti ini ya. Berikan logika low, maka di sini akan jadi high. Nah, karena ini tersambung ke sini ya. Ke PCC. Common high. Nah. Ya. Common high. Nah, maka kita akan coba berikan program yang lengkap seluruhnya. Kalau masih pakai yang ini nyalanya gimana ya? Kita lihat dulu. Set. Ternyata tidak ada yang nyala karena common-nya tidak ada yang menyalakan ya. Common-nya semuanya mati. Nah, kalau kita berikan common-nya nyala semua. Oh, yang ini nih. Common-nya kita nyalakan semua. Bareng-bareng nyalanya ya. Kalau nyala berarti low semua. Berikan low semua. Nah, kebetulan common-nya terhubung dengan port D0 sampai port D3. Sini ya. Port D0 sampai port D3 nyambung ke common ini common 1, common 4 paling kiri ya. Common 4 berarti common 4 itu port D3. Common 3 ini ya, common 2, common 1. Common 1 itu port D0 ya. Oke, kita akan coba build dulu ini ya. Common-nya semua dinyalakan. Datanya kita berikan data yang sama. Dengan common yang sama-sama menyala. Kira-kira nyala nggak ya? Kalau di simulator mah kadang-kadang nggak nyala ya. Tapi kalau di rangkaian asli, tuh kan nggak nyala di sini mah ya. Coba kalau Bapak kirim ke trainer aja. Oh, lihat. Trainer Bapak mah nyala ya. Nah, itulah bedanya dunia halu dengan dunia nyata. Kita coba kalian kalian lihat ini nih. Trainer Bapak. Tuh, angka 3 semua nyala ya. Ini dunia nyata, saudara-saudara. Mana kamera Bapak teh? Kamera Bapak. Ya, kelihatan ya ini angka 3 semua. Kalau di sini nggak nyala tuh kan anehnya. Nah, pokoknya harus nanti nyobanya di yang aslinya. Udah, sekarang saya akan hapus ini. Saya berikan program yang lengkap, menyalakan seluruh digit ya, mulai dari digit paling kiri saya berikan nilai 0. Ya, digit paling kiri nilainya digit 0 ya. Kemudian 0, 1, 2, 3 gitu aja ya. 0, 1, 2, 3. Nah, ini programnya seperti ini ya. Sekarang pertama-tama kita akan nyalakan dulu common yang paling kiri, yaitu port D3 ya. Ini adalah common 4. CA4 ini ya. CA4 itu paling kiri nih, seperti gambar di sini ya. Ini CA4 nih, paling kiri. Nyambungnya ke port D berapa? Port D3 nih, PD3 nih, CA4 ya. Bapak akan nyalakan dulu ini, kemudian dikirim ke sini ya. Nyala common-nya, dan setelah nyala common-nya, yang lain dimatikan ya. Yang lain dimatikan supaya mati, diberikan logika high. Common yang lain mati. CA4 aktif. Ini aktif ya, CA4-nya aktif. Nah, berikan delay 1 milisecond. Kemudian port C-nya kita berikan data. Ini data
11000 itu adalah data nilai angka 0 ya. Desimal 0 ya. Nih, setelah diberikan desimal 0, berikan jeda dulu 1 milisecond, kemudian kita matikan lagi datanya ya. Supaya datanya mati, kita berikan high semua. Maka 7 segmennya akan mati semua. Kalau diberikan high, karena 7 segmennya nyala dengan logika low ya. Nah, setelah itu baru kita geser lagi, pindah common anoda yang tadi sudah aktif, kita matikan lagi ya. Di sini disatukan lagi, kita geser jadi common anoda yang ketiga, CA3 aktif. Nah, gitu ya. Setelah CA3 aktif, kita berikan data desimalnya 1. Nah, angka 1 nih ya. Jadi angka 1 di digit kedua di sini nih. Ini 0, ini 1, 2, 3 gitu ya. Paham ya programnya seperti itu. Kemudian setelah dinyalakan, kasih delay 1 milisecond, matikan lagi. Setelah mati, kita nyalakan lagi 7 segmen di sebelahnya ya. Yang ini kita nonaktifkan lagi ya. Tadi kan ini aktif nih, CA3. Nonaktifkan, berikan high. Maka yang aktif lagi adalah CA2. CA2 aktif. Nih. Kalau aktif nerima data, maka akan muncul di segmen yang diaktifkan itu ya. Berarti di segmen ini ya. Di sini akan nyala angka berapa? Yaitu angka 3 nih, angka 3. Yang ini angka 3 nih. Desimal sama dengan 2 desimal 2. 0, 1, 2 ya. Kemudian matikan lagi seperti tadi ya, aktifkan lagi port D0 yaitu common anoda yang paling kanan. Ya, port D0 itu adalah common anoda 1 paling kanan di sini. Nih paling kanan nih. Gambarnya jelasnya CA1 ini nih ya. Oke, CA1 dinyalakan, sudah nyala, yang lainnya dinonaktifkan ya. Ini CA1 aktif. Maka yang lainnya dinonaktifkan ya. Kemudian kirimkan datanya, yaitu ini adalah data angka 3. Desimal 3. Nah, setelah itu dimatikan lagi. Nah, yang ini komentar aja ya, anggap tidak ada, di bawah tidak ada program lagi, berarti program akan berulang terus menerus, ini mengulang ini ya. Setelah ini mati, nyala lagi yang atas ini. Terus berulang-ulang ya, seperti itu, karena ini while 1 berada di dalam looping program ya. Ini namanya looping program. While 1 akan mengulang-ulang program terus menerus selama power supply dinyalakan ya. Nah, sampai sini naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, terus aja gitu muter-muter, nggak pernah berhenti ya. Jadi akan mengirimkan digit 0 paling kiri, kemudian 1, 2, 3. Nah, coba kita build, sekalian kita program the chip. Nah ya, kalian sudah bisa melihat di ISIS, kita coba stop dulu, kemudian play. No ya, kelihatan 0, 1, 2, 3. Cuman kan kedip-kedipnya kok lambat gitu ya. Masih terlihat oleh mata kita. Nah, pada aktualnya ini seperti ini. 0, 1, 2, 3. Mana? Kelihatan kedip-kedip nggak? Ya. Sama sekali tidak terlihat berkedip ya. Aduh. Sorry. Kesalahan teknis. Handphone Bapak jatuh. Makanya santai. Mau Bapak zoom. Nih, Bapak zoom ya. Tuh. 0, 1, 2, 3 tidak ada yang berkedip ya. Nyala semua di tempatnya masing-masing ya. Enggak 0, 0 semua, enggak 1, 1 semua. Kenapa begitu? Ini namanya teknik switching ya. Jadi kita men-switch satu-satu. Nyalakan command yang paling kiri, yang lain mati, berikan data. Berarti yang nyala karena datanya paralel ya. Tadi udah tahu ya, kalau data paralel, command-nya dinyalakan bersamaan, maka datanya akan sama semua. Ya. Tapi kalau kita pakai switching, maka
data tersebut bisa kita atur ya, mau dikirim kemana satu persatu. Kita kirimnya dengan cara memberikan delay ya. Dengan delay tersebut kita manfaatkan ya. Manfaatkan untuk menyalakan lagi segmen berikutnya, dinyalakan, yang lain mati. Jadi hanya boleh ada satu segmen yang aktif pada satu waktu ya, tidak boleh aktif bersamaan. Kalau aktif bersamaan nanti datanya akan kembar ya, akan sama karena jalur datanya kita gunakan di jalur yang sama nih di sini. Tuh ya. Ini A, label A kan akan nyambung dengan A. Label B nyambung dengan B, semua B-nya nyambung ini. Ya. Masih ingat ya tentang label ya? Ini B nyambung ke sini. C nyambung juga ke sini nih semua. Maka data ini sebutnya data paralel. Diberikan data yang sama, semuanya akan nyala dengan data yang sama ya. Tapi kalau switchingnya kita atur di sini nih, ini nyala, yang lain mati. Kemudian ini nyala, yang lain mati. Ini nyala, yang lainnya mati. Ini nyala, yang lainnya mati. Jadi nyalanya satu persatu. Ya. Ketika ini nyala, berikan data yang kita inginkan. Di sini ingin muncul data apa? Angka 0, kirim. Gitu ya. Tekniknya seperti tadi nih, seperti ini aja. Sampai sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya ya? Nah, praktek untuk minggu depan mah tidak harus gini ya. Minggu depan kita hanya menyalakan 1 digit. Tapi, nah, 1 digit ini ya, kalian perlu pikirkan bagaimana menampilkan sebuah variabel ya, sebuah variabel ya di segmen yang paling kiri tersebut. Nih, segmen yang pertama ya, di kiri nih. Misalkan ini saya mau, kan kalau ini kan, sorry kok yang ini sih. Yang tadi aja deh ya. Kalau saya kirim 0 kan ini manual ya. Manual. Nah, bagaimana supaya port C itu mengirimkan nilai data sebuah variabel. Contoh misal kita punya variabel di sini aja. Variabelnya adalah int aja, integer apa ya, nilai aja lah, integer nilai sama dengan misalkan nilainya mau Bapak berikan 25 ya, 25 mah 2 digit deh, sama dengan 9. 0 dulu deh, 0 dulu ya. 0 dulu. Nah, maka di sini di while 1 kita berikan misalkan port C sama dengan nilai. Kalau port C sama dengan ini kan belum diketahui konversi ya, nilai 0 itu berapa. Nah, maka kita akan berikan di sini sebuah variabel lagi ya. Nah, kita berikan variabel misalkan tong int. Char aja deh, char 1 byte ya. Char data, bukan, char seg aja, segmen ya, char seg. Masih ingat tentang variabel ya? Ya, tentang variabel isinya 10 ya, sama dengan, nah di sini kita berikan nilai 0 dulu nih, nilai 0 teh berapa ya, nilai 0 berapa nih, 0 mana, 11 nih ya. Jadi 0b 11 00 00 gitu kan, koma. Maka yang ini adalah nilai segmen untuk array nilai 0. Belum paham array ya, semester lalu kan sudah pernah belajar ya. Sambil ngulang aja deh, Bapak buatkan dulu ya. Ini nanti kalian buat seperti ini aja, ke bawah aja deh nih, ke sini ya. Sini berarti ini adalah, kita kasih komentar digit apa, desimal 0 gitu kan. Nah, nanti kita buat lagi desimal satunya berapa tadi? Desimal 1 itu 1111, ujungnya 001 ya. Itu aja ujungnya 001. 0b 11 001. Ini adalah desimal 1. Nah, ya. Lanjut terus. Ini 0b berapa? Ya.
0B berapa nanti kalian isi ya. Misalkan 0B 0 ke heulanya ke bapaknya untuk contoh nih. Nanti kalian isi nih. Terus ya sampai sini. Ini adalah desimal 2 gitu kan. Kopas terus nih sampai desimal ke 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, desimal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang terakhir jangan kasih koma ya, tapi ditutup dengan kurawal. Nah, inilah nilai konversi karakter 7 segmen ya, yang nanti akan kita isi dengan nilai ini nih. Nilai kita masukkan ke dalam sini ya, ke dalam nilai arraynya. Jadi kalau seg 0 berarti seg nilai yang nilainya adalah 0 akan menghasilkan pola 7 segmen yang ini. Ini array jadi ini kan indeks array ya. Indeks arraynya saya isi ada maksimal 10. Ini total 10 nih ya. Maksimal 10 berarti dari array ke 0, indeks ke 0 sampai ke 9 ya. Kalau indeksnya itu kita isi dengan nilainya nilai gitu ya. Nilainya nilai. Ini kebetulan nilai awalnya 0. Ini kan kita bisa naikkan dari 0 sampai 9 ya pakai perintah plus plus. Nilai plus plus. Nah, oke. Nah, ini ingat nih segnya 10 nilainya 0 ya. Coba kita akan ini unchain aja deh, unchain int ya. Oke, kita akan berikan di sini nih port C-nya sama dengan seg dalam kurung nilai seperti ini. Coba di build. Oke, ada yang kurang cenderung titik koma. Kurang titik koma. Mana tuh kurang titik koma? Oh ya ini kurang titik koma. Titik koma di ujung ya. Karena ini adalah deklarasi sebuah variabel, tapi variabel yang kita gabungkan. Variabel ini satu yang ini ya, seg 0 yang ini nih, seg 1 yang ini kita gabungkan karena punya nilai tipe data yang sama, kita gabungkan dalam satu array. Maka tetap aja kita harus ada titik koma ya. Di build tuh kan sudah tidak error. Coba kita lihat menghasilkan nilai berapakah istisnya saya delete lagi aja deh ya, karena program kita hanya 1 digit, maka ini kita berikan begini aja. Ini kita hapus. Di sini kita berikan lagi terminal power nih kayak gini ya. Nah, kita hanya perlu nanti naikkan turunkan angka ya, 0 sampai 9 atau 9 sampai 0 gitu aja. Oh, ini muncul 0 ya. Kok bisul? Karena program tadi ya. Digit nilainya berapa tadi nilainya? 0 tuh. Jadi 0 ini kita masukkan ke dalam seg ini. Seg 0 adalah ini. Seg 1 adalah yang ini. Ya. Nilai ini seg 1. Seg 2 yang ini nilainya ya. Nah, kita ganti nilainya jadi, atau jangan pakai nilai, langsung aja angka. Misalkan angka 2. Yang muncul nanti angka 10, mungkin ya. Angka 2 lagi ya yang muncul di ISIS ini. Kita coba stop. Akan muncul angka. Nah, kenapa 8? Karena angka 2-nya tadi arraynya 8 ya. Arraynya belum kita tuliskan nih, masih 000 semua nih angka 2-nya ya. Nih, angka 2 itu berapa sih arraynya? Kita cari dulu nih. Angka 2 arraynya 1010 0100 1010 0100. Save build. Apakah berubah jadi angka 2? Dilihat aja di sini. Set, kan? Makanya arraynya kalian lengkapi dulu ya. Arraynya dilengkapi. Kalau sudah lengkap, nanti kita bisa membuat counter 0 sampai 9. Nah, ini udah ada contoh dari Bapak. Screenshot aja nih, layarnya screenshot seperti ini. Ya. Ini
yang ini kan belum bener nih, 0 semua nih. Kalau 0 semua berarti angka 8 kan. Oh, iya, 0 semua. Angka 8 bener 0 semua ya. Angka 9 pasti ada satu yang mati nih. Satu segmen angkanya 1 digitnya. Segmen yang mana? Dihitung aja nih angka 9 itu berarti ini. Yang ini yang mati, yang E. Yang mati berarti high. 1 mati, 0 nyala. Sorry, 0 nyala gitu ya. Silakan ini di screenshot layarnya ya. Layar Bapak di screenshot. Jelas tuh. Screenshotnya, Excelnya kalian ngitung sendiri. Nanti bikin ini, pindahkan ke array ini ya. Nah, setelah ini kalian nanti buat seperti ini nih. Di sininya ganti jadi nilai. Ya. Nah, di sini saya ingin nilainya setelah itu di plus-plus. Nah, ya. Nilai plus-plus. Nilai awalnya 0 loh ya. Nilai awal 0. Berarti kalau if nilai lebih dari 9, batasi ya. Kalau lebih dari 9 kan 10 nggak mungkin tampil ya. Kalau sudah di plus-plus ternyata nilainya lebih dari 9 alias 10 ke atas, maka nilainya kita nolkan lagi. Nih. Karena saya tidak punya digit 9, saya punyanya cuma sampai angka berapa tadi? 2-nya. Saya batasi sampai 2 aja. Ya, daripada muncul angka 8 semua nanti keluarnya ya. Nih, jadi ini ngitungnya cuma 0, 1, 2, 0, 1, 2 gitu ya. Oke kan. Stop. Sorry, saya lupa ngasih delay dulu, delay. Berikan delay. Ya, supaya kelihatan dulu nih muncul angka, delay dulu, jangan langsung diganti. Nanti kalau nggak ada delay nggak kelihatan loh. Angkanya akan angka terakhir yang muncul ya. Berikan delay 1 detik aja nih. Nih, build lagi. Baru nilainya kita plus-plus. Jadi nilai awalnya 0 nih. Kenapa 0? Karena ini kita tentukan di sini nilai awalnya 0. Ya. Nilai awalnya 0, maka kita plus-plus. Looping berikutnya ini sudah jadi 1. Ini sudah di plus deh ya. Sudah jadi 1. Muncul dari dia hiji. Plus-plus deh muncul dia jadi 2. Plus-plus deh muncul dari 3. Kalau nggak dibatasi ini ya. Karena dibatasi lebih dari 2, maka ketika jadi 3 berubah lagi jadi 0. Ya. Coba kita lihat. 2 0 1 2. Iya. 2. Nah, itu kan nilai naik ya. Kalau mau sampai 9 ya kamu tadi dulu ya. Lengkapi angkanya sampai 9. Nih array ini harus lengkap sampai 9. Yang ini kita diganti jadi angka 9 gitu. Ya. Ini kalau saya build ini pasti aneh karena angka mulai dari angka 3 kan 8 semua angkanya. Ya. Angka 8 semua ini bakal aneh nih. Sok perhatikan ya. Setelah angka 2 8 terus. 8 terus. Ini sebetulnya ada perubahan nih, naik ini, nambah. Cuman karena segmennya belum kita berikan data. Ya. Tuh kan. 0 lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 lagi tuh, kas kan 0 lagi. Itu berarti ada counternya, ada nyala sampai 9, cuman karena segmen kitanya belum diberikan nilai yang benar ya, ini masih 0 semua. Maka 0 itu kalau 0 semua ini adalah angka 8 nih. Angka 8. Padahal ini sudah array ketiga, array keempat ya. Array ketiga harusnya dia nilai 3 loh. Ya, karena kita tempatkan di array ini array ke-0, indeks array ini ya. Kan ini adalah array atau larik ya, masih ingat ya larik ya. Yang lupa dibuka lagi tentang larik atau array. Ya. Nih. Bapak nggak mau ngasih contoh semuanya lengkap supaya kaliannya ada pekerjaan yang bisa dikerjakan ya. Supaya mikir dulu. Nih, Bapak batasinya sampai angka 2. Kalau angka 2 ya coba ya diprogram ke chip aja ya. Kita lihat di chip. Ngitungnya
Ngitungnya mana kok nggak keluar? Wah, di chip saya nggak keluar. Oh, karena di chipnya rangkaiannya apa? Rangkaiannya kan diberikan common ya, berikan transistor. Jadi kalau di rangkaian asli harus Bapak berikan ini dulu, mengaktifkan CA4 ya. Yang paling kiri CA4 harus aktif. Kalau tidak diaktifkan tidak nyala tuh. Nah, ini harus diaktifkan. Tuh ya, kalau di rangkaian harus seperti itu ya, karena rangkaian hardware nggak bisa Bapak modifikasi hardwarenya. Nih ya, baru dia akan ngitung. Ya, bisa kelihatan ya di hardware asli nyala, counter naik ya. Kalau counter turun gimana? Counter turun mah gampang atuh. Nilai awalnya mau berapa? Ya. Nilai awalnya berarti nilai tertinggi. Misalkan tertingginya tadi angka berapa? Angka 2 ya, tertingginya yang Bapak punya angka 2. Kalau kalian nanti udah lengkap angka 9. Nih, kalau counter turun berarti ini tinggal ganti aja min. Ya. If nilai kurang dari berapa nilai paling rendah? 0 kan? Kurang dari 0. Maka nilainya harus jadi nilai tertinggi kamu berapa? 2. Nah, balik deh samakeun jeung nu luhur di dieu tuh, nilai tertinggi 2 ya 2. Tapi ini min ini kurang dari ya. Di build program the chip. Ya. Di chipnya coba lihat ngitung turun ya. Angka 86 muncul kayak nih, salah. Nilainya kita kurangi. Else. Ya, berarti else itu berarti nilainya tidak lebih dari 0 alias kurang dari 0 ya. Maka nilainya kita 2. Coba ya. Kalau min seperti ini. Counter down ya. Oh, muncul ya. Sekarang mau muncul. Oh, 2, 1, 0. 2 lagi, 1, 0. Ini ngitung turun ya berarti ya. Karena setelah 0 pasti naik lagi ke nilai paling tinggi. 0, nah kembali ke nilai tertinggi. 2, 1, 0. 2, 1, 0. Nah, ya. Ngitung turun seperti ini nih codingnya nih. Nih, tinggal nanti kalian ganti ini nilai tertinggi kalian 9 misalnya. Kemudian di atas juga harus nilai awalnya 9. Array kalian lengkapi ya. Bisa Bapak ngasih tugasnya counter up atau counter down. Di tombol tertentu misalnya. Kalau tombol 1 ditahan, counternya naik. Tombol 2 ditahan, counternya turun. Ya. Silakan kalian modifikasi latihan. Nah, minggu depan kita akan praktek mandiri ya, tapi kita mulai prakteknya dari sekarang. Oke, selesai aja ya penjelasan dari Bapak. Barangkali anak-anakku ada yang mau bertanya, Bapak persilakan ya. Kalau tidak, ini sudah sejam pikon kita. Nah, sepertinya udah cukup ya, banyak tuh. Ini bisa digunakan sampai 2 pertemuan malah ya. Nanti minggu depannya lagi bisa aja praktek lagi ya. Nah, jadi minggu depan mah hanya 1 segmen ini aja ya. Nanti minggu depannya lagi sepertinya akan 4 segmen. Jadi persiapan juga itu. Kalau kalian merasa di sini sudah mudah, Pak mudah ini 1 segmen mah saya mau latihan lagi, nyoba nambah segmennya jadi 2 atau nambah jadi 3 atau jadi 4 ya, karena di trainer maksimal hanya ada 4 ya. Trainer Bapak hanya punya 4. Ini trainer Bapak, trainer Bapak teh. Trainer Bapak cuma punya 4 segmen ya. Tuh. 4 segmennya. Coba kalau di ISIS-nya belum dicoba ya, di ISIS dicoba. Sama aja ternyata ya. Sama aja tuh. 2, 1, 0. Ya. Kalau Tadi di screenshot nggak yang up-upnya ya? Kan ini kalau ini counter turun ini ya. Counter down ini ya, counter down. Sekarang tadi yang counter up itu cuman gini aja. Nilai plus if nilai lebih dari
nilai maksimumnya 2, nilai sama dengan 0 gitu doang kan. Ini counter up. Counter up, ini counter down ya. Nah, kita kasih komentar dulu supaya tidak dianggap. Nah, nilai awalnya kita ke 0 kan lagi kalau counter up. Isi tadi belum di screenshot ya. Ini kayak gini. Program the chip. Kita lihat di trainer 0, 1, 2 0, 1, 2. Nah ya udah jalan. Coba lihat di sini 0, 1, 2 0. Nah, kenapa kembali ke 0? Karena ini tadi nilai maksimumnya cuma 2 ya. Kalau sampai 9 ini akan hitung sampai angka 9 ya. Jangan hitung sampai 10, dah digitnya nggak kuat ya. Digitnya cuma 1 yang kita nyalakan, digit cuma 1. Oke, jadi nanti tugas kalian di LKPD mau mulai hari ini mangga ya, kalian buat rangkaian seperti ini ya. Ya untuk latihan ini doang ya. Nah minggu depan kita akan nambah dengan tombol ya. Jadi ada tombol, ada seven segmennya untuk LKPD minggu depan, LKPD keempat ya. Ada yang mau nanya nih, kesempatannya Bapak berikan waktu untuk bertanya. Kalau tidak bertanya dan ternyata masih belum jelas, wah rugi sekali. Alipah mau nanya nggak? Udah paham ya? Rekamannya nanti Bapak upload insya Allah ya lewat YouTube ya. Yang mau ngulang lagi rekaman Bapak di YouTube insya Allah di upload. Ini Bapak beberapa minggu lalu nggak ngupload karena apa? Setiap Bapak rekam itu audionya nggak masuk, nggak ada audionya. Error nih ya. Mikrofon Bapaknya error, jadi nggak kerekam suaranya. Cuma gambar aja makanya. Yang LKPD 1 dan 2 itu nggak ada videonya. Gagal ya. Mohon maaf ya. Nanti yang mau ngulang ditonton aja, mudah-mudahan bisa Bapak upload hari ini. Ada yang nanya nggak? Nggak ada ya. Alipah menanya nggak? Nggak, udah nanti nyoba aja langsung ya. Coba langsung, codingnya tadi sudah kalian screenshot ya. Untuk coding ini nggak akan Bapak berikan ya. Yang screenshot, syukur ya enggak. Minggu depan aja. Di LKPD akan ada ya. Di LKPD akan ada template seperti ini. Kalian tinggal melanjutkan. Dan tantangannya menambahkan counter, menambahkan syarat penekanan tombol. Tuh. Jadi tinggal belajar lagi LKPD yang ketiga minggu lalu ya. LKPD 3 minggu lalu kan pakai penekanan tombol tuh. Pakai if ya. If tombol berapa ditekan ya, maka counter up misalkan. If tombol sekian ditekan, maka counter down. If tombol sekian ditekan, maka semuanya mati. Counternya dimatikan semua, tidak ada counter satupun. Paham? Ya, jadi sih bisa pakai 3 tombol tuh ya. 3 tombol dengan perintah yang berbeda-beda. Atau tombol yang ketiga itu mempause ya, di pause. Pause nih. Kalau di pause ditekan sekali lagi, maka pause-nya berhenti, jadi melanjutkan lagi angkanya. Nah, itu lebih sulit lagi ya. Mempause angka itu sulit ya. Tadinya lagi ngitung 0 sampai 9, ada tombol yang kita tekan. Tekan tanpa ditahan loh, tekan, lepas, angkanya akan berhenti ya. Kalau ditekan lepas lagi, angkanya melanjutkan lagi, ngitung lagi, melanjutkan dari yang terakhir. Ya, kalau terlalu sulit kita coba yang mudah dulu ya. Mudah dulu. Serulah kalau kalian paham. Cuman 7 segmen aja ya. Dengan ilmu ini kalian bisa bikin jam digital ya. Bisa bikin display suhu, termometer ya, suhu. Nanti tampilkan di sini termometernya, suhunya. Berapa derajat Celcius ya. Ini doang ilmunya. Baik. Ya, mudah-mudahan hari ini manfaat ya yang Bapak berikan ilmunya. Yang belum mengerti ya mencoba aja nanti ya, kalian belajar lagi, mencoba pahami ya yang masih ketinggalan, mencoba memahami. Kalau kurang dari Bapak ya mohon maaf ya, keterbatasan Bapak hanya bisa seperti ini menjelaskannya dengan cara mendemokan ya, supaya langsung kalian pahami. Tapi kalau yang belum paham dan kurang basicnya ya mohon kalian dibaca lagi dasar-dasarnya ya.
basic-basicnya tentang separate segment, tentang codingnya, ya. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.